Budak sekarang mah ngafalin nama-nama tis pakai nyanyi, betulnya? Abdullah, ayahnya, Aminah, ibundanya, Abdul Muttalib, kakeknya, Abu Talib, pamannya. Dia istri setia, aku cinta. Semua pernah semulia dari Allah Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Allahu Akbar. Nggak sambungnya? Terus, cuk ibu lilatoing cilambil. Berarti atas. Hah? Piraku, karunya ya budak salapan. Rasul sedih. Paman meninggal, istri meninggal, umat dibantai. Suatu malam, Bu, Rasul sedang istirahat, merasakan kesedihan. Datang malaikat Jibril. Sallallahu Sallallahu Rasul sedih, istirahat, malaikat datang. Dalam sebuah riwayat teman-teman, Rasul dicanak sama malaikat Mikail ke dekat sumur Zalizam, dibelah dadanya. Ini yang belah malaikat, Bu. Maaf, Kak Mal pernah dibelah. Kurang lebih segini, Bu. Tina luhureun bujal, nepi ka luhureun si eta. Tong bujal. Tina luhureun bujal, nepi ka luhureun si eta. Dibelah. Kabayang teu, Bu? Ai di bios nanti saeutik. Aduh. Dibelah pakai laser, Bu. Astagfirullahaladzim. Aduh. Adik-adik pernah nggak lihat kambing dibelah perutnya? Pernah, Bu? Usus kakma dikeluarkan seperti usus kambing. Sadayana dikeluarkan. Kunaon kakma? Punten dek, jangan terlalu makan makanan yang instan-instan berlebihan. Karena mengandung kimia. Dulu kakma karena kurang mampu, akhirnya sering makan mie mentah-mentah. Sering makan mie pakai air mentah. Apa yang terjadi 15 tahun kemudian terjadi ususnya lengket, Bu. Ususnya nggak bisa berproduksi, ususnya lengket. Cek, jadi makanan masuk nggak bisa keluar. Kabayang tuh jadi aku mah. Entongkeun kitu ibu lancar saja keluar parek jadi tuh. Komo lamun nyedak. Ya Allah, usus kok dipotong, Bu. Sakit. Maka dibelah sama dokter. Begitu ususnya mau keluar, saya bilang sama Allah, ya Allah, saya nggak tahan, ya Allah, pengen istirahat. Maka datang malaikat, untung bukan malakal maut, Bu. Mungkin malaikat rahmat yang datang. Kemudian saya jiwanya diambil dari badan saya, Bu, seperti orang meninggal. Jasad saya geletak, Bu, sama dokter, diubah-ubah. Lemaknya diambil setengah kilo. Ususnya nusawareh dipotong, ceklek, nusawareh dibersihan, uing ningali we.
Kemudian dibawa saya sama malaikat, Bu, dibawa kemana? Ke Mekah. Nyampe di Mekah, saya nginjak tanah di Mekah, Bu, merasakan seperti gini. Dari Mekah dibawa lagi ke Madinah. Dari Madinah dibawa ke Masjidil Aqsa Palestina. Dari Palestina dibawa ke Iran. Dari Iran dibawa ke Irak. Dari Irak saya dibawa ke langit, Bu. Saya tanya sama malaikat, reka mana? Urang ka sorga, cek malaikat. Bu, kabayang lamun Kakmal beneran masuk ke sorga jigana moal aya di dieu. Sakedeung deui geus katingali eta pantos sorga hurung. Cek abdi teh ka malaikat hayang mandi heula. Kebetulan, Bu, sebelum dioperasi saya nggak mandi. Saya bilang pengen mandi dulu, masa ke sorga nggak mandi dulu? Sama malaikat diantar, Bu, ke sebuah danau. Ya Allah, eta danau herangna luar biasa, nepi ka tingali tanah bawahnya aja kelihatan, saking jernihnya. Saya minum, saya mandi di situ, tiba-tiba ada lorong putih. Eta make iseng asup ke lorong putih. Begitu asup karena jasad saya hirup deui. Langsung yang keluar dari mulut itu, Bu, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ternyata manusia dibangkitkan nanti dikubur tergantung kebiasaan anak. Lamun beedah biasana ngalagun goyang domret, pas udah langsung Goyang domret. Mantap kudu loba dibaca teh Al-Qur'an. Kamari ya Allah ada qauli eta baca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta. Ya Allah, eta mampu begitu dibangkitkan sama malaikat najal kubur teh ngalanjutkeun maca. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Cek malaikat, geus beres. Geus aya kuburan ieu. Dayang. Jadi teman-teman please, meninggalnya kita tergantung amal kita yang terakhir. Jadi ini santri beruntung. Kenapa beruntung, Bu? Rasulullah SAW bersabda, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'ah. Siapa yang berangkat ke majelis ilmu, maka pahalanya sama dengan berjihad di jalan Allah. Seandainya teman-teman, ini yang santri ini malaikat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sahanya. Ana malakal maut. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Bari ka saha. Sesuai catatan di Lohil Mahfud, Imas bin Jarkasi kudu maut ayeuna. Ya Allah, abdi pisan malaikat. Teu biasa dimulungkeun. Teu biasa, Sapoe deui, teu bisa, sajam deui. teu bisa. Jadi Ayeuna maneh kudu maut. Santri nanya, malaikat upami abdi pupus ayeuna, tempat abdi di akhirat di mana? malaikat Jibril turun, Bu, membukakan sayap sebelah kanannya, nampak keindahan sorga. Saat melihat keindahan sorga, malakal maut menjemput ruhnya, mengambil dari jasadnya seperti mencabut rambut dari tepung. Maut nasri ngerahan tuh. Tapi maneh mun keur maksiat nonton video porno. Nonton video porno. Eta mah ku malaikat cabut teh didudut. Cepun guru, Bu, nyerina leuwih nyeri daripada awi jeung sarengsengna diasupkeun tina bujul ditarik tina sirah. Rek ngasaan moal haid ajaran. Allah. Mantap nu mati dina kai andora kama, Bu, mata rek melotot. Aya nu solehah mah nu soleh. Ibu pilih hayang maotan melotot atau yang seri gaya pilihan. Mudah-mudahan kita dalam keadaan senyum, insya Allah husnul khotimah, amin. Mantakan ibu-ibu kalau punya anak masukin pesantren. Ya, ini udah berapa tahun pesantren, Bu? 5 tahun. Udah berapa santrinya? Baru 400 kurang, 1000, Bu, tambahan deh, Bu. Jadi kalau ada saudara, ibu-ibu mohon maaf, bukan gak boleh sekolah, tapi kalau sekolah dengan pesantren itu lebih baik. Bun, mohon maaf, saya keliling ke Kalimantan, ke Sumatera, kemana-mana gratis. Nah, kan ceramah di situ. So, budak ibu yang ulin kali itu bayar. Bener?
Kamari Bu saya ke Uzbekistan, ke Masjidil Aqsa, ke Mesir, jalan-jalan izin Allah, gratis. Nah, pan maturan batur. Nah, make maturan batur bisa ceramah. Coba mun teu bisa, bayar. Bener. Jadi Bu, kalau ada saudara anak-anak belum ngaji, masukkan ke pesantren ini. Kenapa? Insya Allah di pesantren mah dunia diajarkan, akhirat komo. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Di mana eta menang ilmu dunia akhirat? Di pesantren. Punten Ibu, ayeuna mah di sekolah pendidikan agama udah mulai kurang. Betul nggak? Betul nggak? Makanya kita doakan, ini pesantren apa Bun? Asobandiyah ya. Kita doakan mudah-mudahan pesantrennya tambah maju, amin. Tambah barokah, amin. Insya Allah Yayasan Asobandiyah, para alim ulama, para ustaz nu ngajar di tempat, insya Allah Allah panjangkan umurnya, amin. Mudah-mudahan santrinya tambah banyak, amin. Dan santri lulusan pesantren Asobandiyah ini insya Allah menjadi alim ulama, amin. Seperti hadis Rasulullah, khairun nas anfa'hum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Mudah-mudahan santri lulusan di sini bermanfaat untuk manusia yang lain. Amin. Bu, saya dioperasi lamanya 5 jam. Usus saya dibersihkan, dijahit punten Bu, dijahit nanti pakai jarum gede. Pos karung. Aduh, kebayang tuh. Geus garing teh baru dah dicabut Bu, sajahitan teh 50.000. Nyabut Bu, nyabut. 20 jahitan, 20 ngaheeh. Aduh, 20.000. Aduh, 50.000. Ya Allah, ini yang operasi bukan orang, malaikat. Jadi Rasulullah sama malaikat langsung nempel lagi. Kak Malman lebih kalempel itu kurang lebih aya 2 mingguan mah. Bahkan sempat keluar cairan dari perut Bu. Harus dibawa lagi, harus dioperasi lagi, berapa biayanya? Hampir 30 jutaan. Tapi izin Allah Subhanahu wa taala, saya berangkat ke seorang sinse di daerah Bekasi Timur. Izin Allah minum obat yang dia berikan, sekali minum langsung lengket lagi. Bahkan istri saya kalau sesar Bu, minum obat dia seminggu udah lengket lagi. Alhamdulillah ya. Izin Allah syariat. Jadi habis melahirkan minum obat itu cepat kembali lagi. Kau nanya ke di mana sinse nak bisa nganterkan itu. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW akhirnya selesai dibersihkan oleh malaikat Jibril. Kemudian Rasul naik buruk. Buruk itu sama dengan binatang yang ada di kita. Bedanya buruk kecepatannya seperti kilat. Dan buruk bukan kendaraan khusus di dunia. Walaupun sebagian riwayat mengatakan Nabi Ibrahim pernah naik buruk dari Palestina ke Masjidil Haram saat nengok anaknya Nabiullah Ismail alaihissalam. Jadi buruk mah Bu, ibu nih pun naik buruk hayang ke Mekah. Buruk hayang ke Mekah. Aduh, ya Allah kesupikan Mekah ya Allah. Saking cepetnya, ibu ke Mekah hayang pulang ke dia. Buruk hayang balik. Aduh. Tapi katunggu tahu cok bablas. Mudah-mudahan Allah berikan buruk kendaraan kita saat kita menyeberang jembatan menuju surga Allah. Amin. Bu, saya waktu ke Palestina ada seorang ustadz di sana ngomong. Dia bilang, Ustadz, menurut hadis Rasulullah, salah satu lembah neraka itu adalah di sini. Beliau nunjukin Bu, di Palestina ada lembah, dalamnya mungkin ratusan meter ke bawah. Eta makaman ningali kieu nyorocot tuh. Komo lamun neraka nu jerona ribuan tahun. Kebayang teu? Leutikna sagede Bu nu dibelah 7, seketna leuwih seket batan pedang. Sok rek kumaha urang. Begitu lempang. Astagfirullah. Apa gigian? Tapi kalau punya buruk hayang ke surga. lebih ke surga. Bener gak? Ya Allah, wasilah kita baca sholawat mengagungkan Rasulullah dan memperingati Isra Mi'raj. Mudah-mudahan Allah berikan kita kendaraan buruk saat kita nyebrang di jembatan menuju surga Allah. Amin. Rasulullah SAW naik buruk deh. Dari mana? Dari mana?
Dari mana? Allah berfirman dalam surah Al-Isra, kita baca bareng-bareng ya, supaya kita dapat keberkahan dari Allah. Surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Rasulullah Bapak Ibu dari Masjidil Haram naik borok sampai Masjidil Aqsa. Nanti mudah-mudahan kita bisa ke Masjidil Aqsa ya Bu. Buroknya diikat di Masjid Burok. Izin Allah, Allah takdirkan saya baru 3 kali ke Masjidil Aqsa. Mengalami lagi musim salju, dinginnya luar biasa. Mengalami lagi musim panas, panasnya luar biasa. Dan mengalami juga pas musim semi antara dingin dan panas, adem. Saya ke sana lagi musim salju Bu, anak-anak pada main salju pakai kaos. Saya bilang, Ustaz, itu anak-anak kuat banget pakai kaos. Dia bilang apa? Bukan kuat karena dia nggak punya baju tebel. Bu, saudara kita di Masjidil Aqsa dijajah sama orang Israel, gak bisa kemana-mana. Palestina dipisah Bu, jalur Gaza sama Yerusalem sama Masjidil Aqsa. Bayangkan saudara yang di Masjidil Aqsa pingin ke Gaza nggak bisa. Kenapa harus melewati negara Israel? Sedih nggak Bu? Kenapa seperti itu? Karena akibat orang Islam lalai membiarkan orang kafir menguasai daerah tertentu. Dulu satu blok ini orang Palestina, sekarang kembalikan orang Palestina hanya 1 titik saja. Sedih nggak Bu? Makanya kita hati-hati anak-anak kita didik ketauhidan, jangan sampai dididik keduniawian saja. Akhirnya apa yang terjadi dengan 50.000 kita memilih pemimpin yang tidak diridhai Allah, betul? Dengan 100.000 banyak, mohon maaf, RT, RW, kapelet gara-gara 100.000 nauzubillah. Didik dengan akidah, dengan tauhid, sehingga anak-anak kita memilih orang-orang pemimpin-pemimpin yang beragama Islam. Amin. Ini 2024 Bu, punten. Kita harus sadar yang harus kita pilih bukan nu aya duitan, tapi nu aya ilmu na jeung iman. Setuju? Bu, saya di Palestina kemudian ziarah ke tempat Burok. Ada namanya Masjid Burok. Dari situ naik ke lantai atas, di situ ada tempat Rasulullah jadi imam. Rasul mimpin sholat seluruh Nabi dan Rasul dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu Rasulullah melanjutkan perjalanan kemana? Rasul naik ke langit. Langit pertama ketemu Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua ketemu Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa alaihissalam. Langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat ketemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Siapa Nabi Idris? Nih Bu, baju yang kita pakai, yang pertama kali menjahit pakaian itu adalah Nabi Idris alaihissalam. Adik-adik, saya diajarkan sama guru saya,
Kalau tulisan pingin bagus, kalau kita punya kerajinan pingin bagus, maka sebelum melakukan sesuatu tawasul dulu kepada Nabi Idris alaihissalam. Ila hadrati Nabiullah Idris alaihissalam al-Fatihah. Ini guru saya ngajarin, Kiai Haji Mama Abdullah Muhtar, pimpinan pesantren An-Nizam. Hadiah ke Nabi Idris. Ini teman-teman mau nulis hadiah ke Nabi Idris alaihissalam. Sebelumnya tawasul ke Rasulullah, kemudian Nabi Idris alaihissalam. Insya Allah tulisannya bakal bagus. Jamaah rahimakumullah, kemudian Rasulullah melanjutkan ke langit berikutnya, ketemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Melanjutkan perjalanan lagi, ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Melanjutkan perjalanan lagi, ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan akhirnya Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Malaikat tidak ikut, Rasulullah hanya sendiri langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan sholat yang saat ini kita lakukan 5 waktu. Betul? Nih Bu, ajarkan ke anak-anak dengan lagu boleh, supaya anak-anak kita hafal sholat berapa waktu dan harus bagaimana. Lagunya ada loh. Ini saya ngarang lagi di motor sama istri saya, akhirnya dapat lagu ini. Lagunya gini: sholat 5 waktu, ayo kita kerjakan, karena itu rukun Islam, ayo kita dirikan. Subuh, zuhur, asar, maghrib juga isya, utamakan berjamaah agar lebih barokah. Salat subuh 2 rakaat gitu ya, siap ya. Salat subuh 2 rakaat, zuhur, asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, salat isya. Jadi jumlah semuanya 17. Ayo kita dirikan, jangan sampai terlambat. Itu boleh diajarkan ke anak-anak kita ya. Jamaah rahimakumullah, sampai-sampai pentingnya sholat, Rasulullah menyampaikan kepada kita agar kita mendidik anak kita dari kecil untuk sholat. Rasul bersabda, muru auladakum bis sholat, perintahkan anak-anakmu sholat, wahum abna'u sab'a sinin, di saat usia 7 tahun. Bu punten, upami anak orang belum 7 tahun, kalau bisa jangan dibawa ke masjid dulu. Nah, muarecil pasti elek. Bener deh. Saya punya anak 3 tahun Bu, namanya Muhammad Yusuf Musa Abdul Latif. Ayah, Apa sayang? mau ikut ke masjid? Enggak, nanti abang suka main di masjid, udah di rumah aja. Enggak, janji enggak main. Bener. Iya, Salim dulu. oke. Enggak main. Ha-ah. Janji. Janji. Mau sholat. Ha-ah. 3 tahun Bu. Pegang tangan saya. Kita ke masjid. Makmum jamaah di belakang, anak saya di kanan. Khusyuk banget. Bang, ingat sholat ya. Ya ya. Gak main-main. Oh, Ikuti ayah. siap. Allahu Akbar. Iya juga. Allahu Akbar. Karek 2 menit. Ulang, bang, boom. Ya Allah, atur-atur sadari sholat astagfirullah. Jadi ibu bukan gak boleh bawa anak ke masjid, boleh. Tapi kan Rasul ke kita apa? Wahum abna usab asinin, lamun usia kita ke 7 tahun. Nah, apa ke 7 tahun? Sok, ini 7 tahun babu tara elek, tara. Bener tak? Awas bergam tong elek. Ya Ustaz. Gitu bener tak? Paling anak 7 tahun makan sholat. Allahu Akbar. Gitu unggul. Tapi kalau lumpatan bener tak? Allahu Akbar. Besok sahur bisa teh. 7 tahun. Allahu Akbar. Suku sama dia berapa? 7 tahun. Ayah budak kecil sholat tetap. Begitu ruku gubrak kape. Astagfirullah. 7 tahun mah belajar tong dicarekan Bu. Paling kurang pepatahan. Tadi ada jadi masjid. Untuk bebaturan, kayak orang, kita ajar orang.
Besok jangan main lagi sayang ya, ibu kasih hadiah. Kalau kamu sholatnya benar, ibu kasih hadiah. Benar. Serius. Ternyata dia sholatnya benar, kasih hadiah bu. Jangan mahal-mahal, ya harga 1.000 perak. Paling sabar tahun, guys 8 tahun mau ada ikut jajanan 1.000 perak, mual. Benar tak bu? Jadi bu, apa yang terjadi? Wadribuhum alaiha, gebuk, pukul eta anak lamun ke sholat. Sabar tahun. Wahum abna'u ashron, di saat dia usianya 10 tahun. Bedak. Lamun 10 tahun tersolat indung ngagebuk tong ngalawan. Tapi bu, ayeuna mah budak lain digebuk sesek. Zaman Kak Mama dulu, bu, digebuk dalam pagar. Salacan. Ngus. Bohong. Ngus. Diperiksa ku indung leungeun. Astagfirullah, ieu tanu sia naleureun babalaman kene ke salat sia bahang. Ayo tak dicuri bu ditarik, cepet disada. Nyeri atuh mi, bohongan sia ngabohong ka kolot. Bener deh, baheula, hei budak ayeuna kudu begitu. Sakali ngagebuk leungit saminggu. Di mana? Di ninina cicing. Dirayu ke orang. Ujang balik yuk, bapak ngagebuk deui. Bong. Ujang kudu sakola. Bong. Ujang. Bong. Budak ayeuna. Jadi punten anak sekarang mah mendidiknya bukan dengan main kasar bu, tapi sentuh hatinya. Ujang. Mungkin teh mana teh bakal maut siapa? Mangge bakal maut. Pan harapan emak teh berenang budak anu soleh kadoakeun emak rek mangge soleh kumaha lamun ayeuna teh salat. Salat heula Ujang. Cing. Engke mun mangge salatna bener mah kumaha diberi hadiah, mangge bener insyaallah. Please hatinya bu, sentuh hatinya. Kalau hatinya udah kebeli insya Allah turut. Ya baru datang. Lamun kamar ceramah nadakar mah mararika di tuh ya. Insya Allah si Ahmad keluar ya. Namanya Ahmad. Ya Mat. Ya. Bentar saya bentar. Oke. Bentar. Siap. Bentar. Hah? Si Ahmad bakal keluar. Jadi tong sarare ya. Bakal keluar. Ya Mat ya. Hah? Keluar mau. Arek Iraha. isukan. Suka. Boneka bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Mau ketemu enggak? Benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah membawa perintah sholat 5 waktu yang harus kita lakukan, dan sholat itu adalah as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Bu, kalau kita tidak sholat, zakat kita, puasa kita, haji kita nilainya 0. Kalau kita tidak sholat, nilai sedekah kita, nilai zakat kita, nilai puasa kita 0. Nah, bangunan bu, lamun ayat tiangan jadi rumah nggak? Jadi bangunan nggak? Ayeuna upami ayat tiangan, moal jadi nanaon sama bu. Upami urang sholat ayat tiangna, maka zakat jadi 0,10, puasa jadi 0,100, haji jadi 0,1000. Tapi lamun 1000 eta angka hijina leungit, maka nilainya jadi 0. Mudah-mudahan orang istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu bari berjamaah, amin. Tepat waktu, amin. Kalau mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Jamaah rahimakumullah. Kamal punya boneka namanya Ahmad. Siapa namanya? Ahmad. Siapa namanya? Ahmad. Coba panggil Ahmad, sini dong. Ahmad, sini dong. Lebih keras. Ahmad, sini dong. Ibu-ibu punten nu jantungan puntennya. Sok galak si Ahmad sok ngajol. Yang depan saya depan hati-hati ya. Ini yang laki-laki saya. Ini santri-santri maaf. Saat guru saya ilmu punten. Baca bismillah dulu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mat. Sudah bangun belum? Astagfirullah, Mat. Naon? Pakai baju tuh merah kemana? Pakai baju. Ayo na. Aduh, Kunaon? kena selenting. Nyeri enggak? Nyeri atuh kan? Iya makanya.
Pos disunat deui. Makanya kata Kamal juga pakai celananya di rumah bukan di sini. Pengen nggak ada orang. Panjang nggak ada orang. Kasep. Shh, nggak boleh gitu saya. Dengerin Kamal. Aduh, Aduh, cuma gini doang. aduh, Alah, aduh. belah. Dengerin man. Siap. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Dengar nggak? Dengar. Coba. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Aman nggak menurut kamu pulang aja deh? Hah? Pulang. Mudah-mudahan. Maafin Kak Mal ya. Iya. Tapi Ahmad nurut sama Kak Mal. Ya Kak. Hmm. Oh. Senyum segala. Kak, Kenapa? kata Kak Mal, orang salah. Jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya pintar ya Allah. Maafin ya Mal. Bau masuk kuntu. Tara. Oh, Hubungan. pantesan terang ngosong coba. Yang benar. Seneng nggak? Senang. Seneng. Tadi Kamal cerita tentang siapa? Rasulullah. Waktu Rasul sebelum Isra Mi'rajkan sedih kenapa? Umat meninggal. Umat dibantai. Tenang. Kenapa sih? Kenapa? Kenapa? Makan selalu. Paman meninggal, Ya. umat dibantai, istri meninggal. Udah nggak apa-apa sih. Sedih. Tapi alhamdulillah ada malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah SAW dibawa Isra dan Mi'raj dari mana? Masjidil Haram. Masjidil Haram di mana? Di Mekah. Terus kemana? Aqsa. Masjidil Aqsa di mana? Palestina. Masya Allah. Kemudian Rasul sholat, memimpin sholat dari Nabi dan Rasul dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Setelah sholat Rasulullah naik ke langit kedua sampai ke langit ketujuh dan ke Sidratul Muntaha. Diperintahkan apa? Salat. Berapa waktu? 5 waktu. Kak Mal punya lagunya. Kan Ahmad udah hafal tuh. Udah hafal belum? Udah. Coba. Naon. Nyanyi. Nyanyi. Tahu nggak? Hah? Oh, Naon? teuing. Lu tadi nyanyi. Aduh. Aduh. Sholat 5 waktu. Ayo kita kerjakan. Karena itu rukun Islam. Ayo kita dirikan. Subuh, zuhur, asar. Maghrib juga Isya. Utamakan berjamaah. Agar lebih barokah. Sholat subuh, 2 rakaat. zuhur, asar. 4 rakaat. Sholat maghrib, 3 rakaat. sholat isya. 4 rakaat. Jadi jumlah semuanya Sabaraha. subuh, 2. zuhur dan asar digabung 8 tambah 2. 10. Maghrib 3. jadi 13. isya 4. jadi berapa? 17. Nah, tadi tuh bisa? Oh. Berubah. 17 rakaat mat. Ayo kita kerjakan. Jangan sampai terlambat. Masya Allah, pinter, Masya Allah. Kasih. Thank you. Allah, thank you. You can speak English? Yes, I can. Where are you come from? I'm from Jampaka. Bisa. Sukron. Alah tuh kron. Juga bisa bahasa Arab gue. Naam. Bisa. Naam. Mas buka? Ismi Ahmad. Minaina anta? Ana di Jampaka. Khalid bin Hina? Baik dan Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Ahmad.
Ya Allah pinter mah tuh. Nyium kan anu pinter mah orang masak. Ayo orang mah nyium ka maneh wajar mah, da maneh pinter. Udah ke wajar. Nah, Kamu kasih. era orang sebut kaset ku si Ahmad. Aduh. Tapi nuhunkeun lah ngara kaset. Mad, Siap. seneng nggak Senang. pulang sekarang? Iya. Kenapa? Ada acara lagi. Oh, ada acara lagi. Tapi Kamal mau nanya. Non. Bentar. Oke. Belum sabar. Siap. Astagfirullahaladzim. Sabar. Oke. Cium. Aduh. Cicing. Aduh. Belum. Presiden Indonesia nu kahiji saha? Tukana. Nu kadua, Soeharto. nu katilu, Habibie. nu kaopat, Gus Dur. kalima, Megawati. kagenep, SBY. katujuh, Jokowi. kasapuluh. Akal. Ya Allah. Presiden ke-10 saha? Kamal. Amin ya Allah. Kata Ahmad, Presiden Indonesia ke-10 siapa? Kamal. Lebih keras. Kamal. Lagi. Kamal. Amin. Jadi santri, ustazah, kalau mau foto sekarang aja ya. Khawatir nanti sibuk. Ahmad duduk dulu sayang. Duduk pelan-pelan ya. Hati-hati sayang. Aduh. Talaunan cek Kamal lagi. Dek, Kamal dulu nggak punya mobil, nggak punya rumah, nggak punya anak. Kamal berdoa di majelis ilmu dan ternyata Allah kabulkan. Pertanyaannya, siapa yang di sini ingin handphone baru, laptop baru, sepeda, motor, mobil, rumah, lunas hutang? Bener? Serius? Teman-teman, Kak Amal berikan kesempatan kita berdoa sekarang. Nanti mungkin akan tutup sama Kiai, tapi Kak Amal ajak teman-teman untuk doa khusus. Teman-teman fokus, gak boleh tanya orang lain, gak boleh lihat orang lain, fokus keinginan sendiri. Siap? Misalkan teman-teman pingin handphone, di hatinya minta, ya Allah pingin handphone, bayangkan handphonenya yang warna apa, harganya berapa gitu ya, bisa ya. Ibu-ibu pingin rumah yang 7 lantai juga boleh ya. Silahkan ya. Siap? Siap. Oke, tangannya angkat seperti ini. Mohon teman-teman pejamkan matanya, pereumkeun sadayana socana pereumkeun. Ayeuna bayangkeun kahoyongna naon sok mangga bayangkan keinginannya apa? Bayangkan. Silakan bayangkan keinginannya apa? Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asyi wal dzunub. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Bayangkan adik-adik yang diinginkan, silakan bayangkan, ibu bapak bayangkan. Masukkan ke dalam pikiran kita. Salah satu kesuksesan kita adalah adanya cinta kita terhadap orang tua kita. Bayangkan wajah ibu kita, bayangkan wajah ayah kita, bayangkan wajah mereka teman-teman. Mungkin di antara kita ada orang tua kita kulitnya sudah mulai keribu, rambutnya sudah mulai memutih. Bayangkan teman-teman, betapa berat pengorbanan ayah kita untuk kita. Mereka rela tidak tidur, yang penting kita bisa tidur. Mereka rela tidak makan, yang penting kita bisa makan. Bayangkan teman-teman, di saat ibu kita mengandung kita selama 9 bulan lamanya, tidur tidak nyenyak, makan tidak enak. Mereka hanya berpikir bagaimana kita yang ada di dalam rahimnya sehat. Bahkan ibu kita kadang-kadang tidak suka makanan, dipaksakan agar bisa anak di dalam rahimnya sehat. Betapa berat pengorbanan ibu kita terhadap kita. Ayah kita teman-teman berangkat pagi pulang malam karena cinta kepada kita, supaya ibu kita sehat, kita di dalam perut ibu kita juga sehat. Bayangkan teman-teman, bayangkan, mungkin di antara kita ada orang tua kita sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seandainya ayah dan ibu kita tidak membawa
maka para malaikat akan menyiksanya sampai dunia ini berakhir. Dan harapan agar penyiksaan itu berhenti dari kita anak-anaknya. Mereka berteriak setiap hari, "Nak, mana doamu nak? Nak, mana sedekahmu nak?" Mereka berteriak menangis. Seluruh makhluk hidup mendengarkannya kecuali jin dan manusia. Bayangkan kalau itu terjadi kepada ayah dan ibu kita. Ya Allah, kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami orang tua kami meninggal dunia, kami mohon ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Jauhkan dari azabmu ya Allah. Angkatlah ia menjadi ahli surga ya Allah. Bayangkan ibu kita yang saat ini mungkin sedang sakit. Jalannya sudah tergopoh-gopoh. Kadang-kadang lisan kita gak sadar membentak mereka. "Ma, cepat jalannya dong, Ma. Ma, kenapa makanannya ditumpahkan, Ma?" Sadar Bapak Ibu adik-adik, waktu kita bayi, kita menangis terus-menerus, ibu kita tidak pernah memarahi kita. Mereka sabar menyuapi makanan kepada kita. Mereka sabar menggantikan pakaian untuk kita. Bahkan malam-malam di saat kita menangis, ibu kita terbangun dari tidur nyenyak-nya, mengambilkan air hangat, menggantikan popok buat kita, memberikan air susu untuk kita. Bayangkan betapa ibu kita menderita mengurus kita. Tapi kenapa saat kita sudah besar, ibu kita sudah tua, kita membentak mereka? Ya Allah, jika ada lisan tindakan kami menyakiti hati orang tua kami mohon ampuni dosa kami ya Allah. Ridallah fi ridal walidain, surahullah fi surahil walidain. Ya Allah, kami yakin saat orang tua kami ridho kepada kami, maka Engkau akan ridho kepada kami. Dan di saat orang tua kami murka terhadap kami, maka Engkau akan murka pada kami, ya Allah. Ya Allah, di tempat yang penuh berkah ini, ya Allah, kami mohon kepadamu, ampuni segala dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa ibu bapak kami, ya Allah. Sayangi mereka seperti mereka menyayangi kami di waktu kecil, ya Allah. Ya Allah, jika ada orang tua kami hari ini sedang sakit, sembuhkan ya Allah. Jika ada orang tua kami hari ini ingin umroh dan haji dan belum punya kemampuan, kami mohon ya Allah, berikan kemampuan ya Allah, agar kami bisa memberangkatkan umroh dan haji orang tua kami ya Allah. Jadikan umrohnya umroh yang makbul, jadikan hajinya haji yang mabrur ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, bimbinglah kami untuk mencintai orang tua kami ya Allah, dan berikan ridhonya untuk kami ya Allah. Teman-teman, bayangkan guru-guru kita, ustaz-ustazah, setiap pagi, setiap malam mengajar kita dengan baik, dengan penuh dengan keikhlasan. Bayangkan mungkin di antara kita ada yang pernah menyakiti hati ustazah kita, ustaz kita. Teman-teman, ketahuilah kita tidak akan pernah dapat ilmu yang bermanfaat selama ustaz kita tidak ridho kepada kita. Ya Allah, jika ada dosa kami terhadap guru-guru kami mohon kepadamu, ampuni dosa kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, panjangkan umur guru-guru kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, limpahkan rezeki yang barokah untuknya ya Allah. Kami mohon ya Allah, berikan kesempatan kepada guru-guru kami untuk umroh dan haji ya Allah. Ya Allah, di saat nanti malakal maut menjemput kami ya Allah, orang tua kami, guru-guru kami, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Allahumma qdi hajatina. Silahkan adik-adik, bapak ibu minta kepada Allah, silahkan di hati masing-masing minta kepada Allah, teriakan dalam hati masing-masing keinginannya, insya Allah Allah kabulkan. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Ya Allah,
Engkau maha tahu apa yang kami inginkan ya Allah. Berikan yang terbaik untuk kami ya Allah. Mudahkanlah ya Allah untuk mencapainya ya Allah. Kami yakin Kau kabulkan doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya qayyum ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allah kabulkan doa kita, amin. Bapak Ibu, Kak Mal mohon doanya untuk bacaan surah Al-Fatihah. Kebetulan Kak Mal sedang bangun pesantren Tahfiz Quran di Campaka, sedang membangun masjid juga, dan saat ini sedang ngecor jalan. Barangkali Bapak Ibu mau ikutan infak atau wakaf silahkan ya. Karena insya Allah siapa yang bangun jalan, bangun masjid, Allah akan berikan tempat di surganya nanti insya Allah. Jamaah rahimakumullah, santri mohon keikhlasan membaca surah Al-Fatihah. Wabil khusus pesantren Asobandiyah di sini semoga makin maju, makin berkah, makin berkembang, makin sukses, dan santri-santrinya bisa memberikan manfaat untuk umat dan juga Darul Zamzam. Insya Allah cita-citanya Allah kabulkan. Masih membutuhkan dana untuk Darul Zamzam sekitar 20 miliar rupiah. Semoga Allah mudahkan. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah hadrati sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Syahulillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru siap-siap. Ya, sambil berkeliling yang infak, guru-guru bersiap di depan. Kita akan foto bersama. Adik-adik tidak boleh ada yang berubah. Nanti Kak Mal akan ke depan adik-adik mau foto. Sekarang boleh duduk. Ayo guru-guru, waktunya karena singkat. Iya, Ditunggu untuk Iya secepatnya pesan gitu nih ya. Iya pesan gitu. Pesan. panggung ya untuk Di video. buka bersama dengan Kak Mal. Di panggung ya. Minta waktunya jangan. Silakan guru-guru di depan ini sambil jalan.